bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema Etika Pelajar di Dunia Digital. Ini hari Selasa 14 Maret 2023, saya Putri Sasti yang akan menjadi moderator untuk siang hari ini. Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan juga Siber Kreasi. Sebelum acara dimulai, mohon agar dapat memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama, menuliskan nama user ID Zoom ya dengan format untuk pelajar, nama terakhir, diikuti 4 digit terakhir NIS, dan nama sekolah. Oke. Contoh Rahmat spasi 9898 spasi Sman 1 Jakarta. Bagi guru, nama terakhir diikuti juga 4 digit terakhir nomor handphone dan nama sekolah. Contoh Dewi spasi 1212 spasi guru Sman 1 Jakarta. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia, menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, akan ada hadiah menarik, ini berupa dompet digital atau e-wallet untuk 10 orang terpilih yang ikutan bertanya. Jadi untuk penanya yang terbaik, nanti 10 orang akan dipilih di akhir acara ya. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu langsung saja berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sekarang mari bersama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Untuk itu para peserta, para hadirin, untuk mengambil sikap yang posisi sempurna, kita nyanyikan bersama-sama Indonesia Raya.
terima kasih. Dan sekarang saatnya kita menyaksikan sambutan dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kepada Bapak Joni G. Plate, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak tamu undangan dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joni atas sambutannya.
Dan sekarang kita akan menyaksikan sambutan kedua yang datang dari Ibu Siti, ya, Ibu Siti Rohaya selaku Wakil Kurikulum SNPN 26 Depok. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu narasumber pada kegiatan literasi digital yang diselenggarakan oleh Kominfo dan Siberkreasi dan anak-anak semua peserta didik SMP Negeri 26 Depok. Pada kesempatan kali ini kami dari SMP Negeri 26 Depok mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada sekolah kami untuk tergabung dalam kegiatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan wawasan baru kepada peserta didik kami dalam masuk di dalam dunia digital. Anak-anak semuanya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya pada saat kita bergabung di dalam dunia digital. Salah satunya yang paling penting adalah etika digital. Jadi kehidupan di dalam dunia digital itu sama halnya dengan kehidupan kita di dunia nyata ya. Kita bersosialisasi secara tatap muka. Hanya bedanya di dalam dunia digital kita tidak bertemu secara langsung, namun segala apa yang kita lakukan di sana itu memberikan dampak dan efek secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, berdasarkan data di sini tahun 2021 ternyata dari penduduk Indonesia ini sebesar 73,7% pengguna internet dan 83,9% ini adalah pengguna sosial media. Nah, anak-anak semuanya pasti juga rata-rata memiliki sosial media ya, bahkan bisa lebih dari satu sosial media. Bisa direfleksikan seberapa lama kita menggunakan handphone setiap harinya dan apa saja yang sudah kita buka dan apa yang kita dapatkan dari aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, ada pepatah bahwa di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Artinya di mana kita berada, kita tetap harus menghormati aturan yang berlaku. Sama halnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, maka di dalam kehidupan digital ini juga memiliki adanya etika yang disebut sebagai etika digital, yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital, ya, atau disebut dengan netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal yang paling penting di dalam netiquette ini adalah kita harus menyadari dan ingat bahwa manusia kita tidak berinteraksi dengan manusia nyata ya di dalam dunia maya, tetapi kita tidak bisa hanya berhadapan menganggap itu bahwa sederetan kata saja, sederetan huruf atau gambar gitu ya, tetapi apa yang muncul apa yang kita munculkan di sana, apa yang kita baca itu akan mencerminkan karakter manusia sesungguhnya. Contohnya, ketika nanti kalian berhadapan dengan sesuatu, misalnya sebuah ejekan gitu ya, kalian merasa tersinggung. Bagaimana kita bersikap? Apakah kita langsung membalas dengan ejekan yang sama atau bagaimana? Nah, tentu saja itu punya dampak-dampaknya ya. Nah, hal yang paling penting pada saat kita berada di dunia digital dalam era etika, maka yang paling penting yang pertama adalah kita perlu ada yang namanya kesadaran. Apa itu kesadaran? Media digital ini cenderung instan ya, seringkali kita membuat penggunanya itu menjadi tidak sadar, apalagi kita berpikir oh ini kan cuma kita kan nggak kenal sama dia gitu ya, kita nggak tahu, tapi dia berani mengata-ngatai saya misalnya gitu ya, maka saya balas gitu ya. Atau kita membuat suatu konten tetapi ternyata konten tersebut adalah menyinggung seseorang, kemudian seorang memberikan komen-komen yang negatif, kita tidak suka karena merasa bahwa kita tidak kenal dan sebagainya. Dengan cepat tanpa berpikir panjang kita pun membalasnya. Nah, maka penting sekali kesadaran pada saat kita menggunakan digital ya, menggunakan handphone dalam bersosial media, dalam berkata-kata di dalam dunia digital. Yang kedua, penting bagi kita untuk menjaga integritas. Apa itu integritas? Integritas ini adalah kejujuran ya.
media digital ini sangat berpotensi untuk kita melakukan manipulasi mudah dan menyediakan konten yang sangat besar menggoda penggunanya untuk bertindak tidak jujur, pelanggaran hak cipta, seperti plagiasi, manipulasi dan sebagainya. Nah, sangat harus dikuatkan jiwa kita, sikap kita dengan integritas, dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran ya. Tidak sembarang mengambil karya-karya orang lain kemudian kita upload ulang dan sebagainya. Karena itu akan melanggar hak cipta ya, dan kita melakukan apa yang disebut dengan plagiasi. Selanjutnya, tanggung jawab. Nah, penting buat kita selalu bertanggung jawab ya nak, saat kita menggunakan handphone kita, saat kita bermedia sosial, ataupun saat kita melakukan hal-hal yang berada di dunia digital. Karena setiap tindakan itu akan ada konsekuensinya, ada tanggung jawab yang harus kita ambil dari setiap perilaku, termasuk perilaku kita di dalam dunia digital ya. Itu juga semuanya memiliki konsekuensi. Kebajikan, ingat bahwa untuk menggunakan digital, kita mengutamakan untuk nilai-nilai yang memberikan kemanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan, ya, bukan untuk hal-hal yang merugikan diri kita. Maka di sini nanti ada hal bagaimana caranya kita ketika mendapati suatu konten yang sekiranya tidak baik buat kita. Apakah kita mengerem, ataukah justru semakin memunculkan rasa ingin tahu, dan tentu itu akan memberikan dampak-dampak ketika kita sudah mengetahui dan hal-hal yang seharusnya tidak kita ketahui ya. Nah, inilah yang harus kita jaga. Selanjutnya adalah kita akan harus mewaspadai konten-konten negatif. Nah, di dalam internet itu banyak hal ya, kalau kita tidak memfilter dengan baik, maka kita bisa mendapatkan konten-konten yang negatif yang justru akan merusak kita dan bukan memberikan hal yang positif buat diri kita ya. Maka kita perlu hati-hati dan mewaspadai. Apa itu konten negatif? Konten negatif menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE ini dijelaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pengguna. Nah, hati-hati ya. Selain itu, konten negatif ini juga diartikan sebagai substansi yang mengarah pada penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Maka kita harus mewaspadai apa yang disebut konten negatif yang bisa dengan mudah kita dapatkan ketika kita menggunakan internet. Nah, apa saja? Ada yang namanya hoax. Hoax ini adalah berita palsu ya. Kita hati-hati kalau kita mendapatkan suatu berita dari internet, biasanya ini sering muncul di WA grup gitu ya, dan tanpa sadar ya, jarinya itu udah gatel, langsung main share-share saja, sehingga akibatnya bisa menimbulkan kepanikan dan kegaduhan, atau adanya opini-opini yang nanti pada akhirnya akan merugikan seseorang. Maka kita perlu hati-hati ketika kita mendapatkan suatu berita ya. Harus dicek terlebih dahulu kebenarannya dan sebagainya sebelum kita ternyata ikut menjadi penyebar dari berita hoax secara tidak sadar ya. Kemudian adanya cyberbullying atau perundungan. Perundungan itu ternyata tidak saja terjadi secara langsung ya, berhadapan atau tatap muka, berinteraksi secara langsung. Perundungan secara cyberbullying ini juga bisa memberikan dampak yang sangat negatif terhadap orang yang terkena dari cyberbullying ini, seperti tadi dengan menyebarkan foto, kemudian memberikan kalimat-kalimat yang kurang bagus sehingga secara mental si penerima pesan itu akan down gitu ya. Nah, ini sangat membahayakan secara fisik, secara mental si penerima pesan ini akan rusak ya kalau tidak dibentengi dengan baik. Nah, kita juga harus belajar bagaimana menyikapi, bagaimana kita kalau kita mendapatkan cyberbullying ya terhadap kita. Tentu ini ada tips dan triknya dan mungkin nanti secara lebih dalam bisa dibahas di sini atau kalian nanti tanyakan sehingga kalian nanti bisa bijak
ketika mendapatkan perundungan di dalam bersosialisasi di dalam digital, dalam bersosial media, apa yang harus kalian lakukan ya? Selanjutnya adalah adanya ujaran-ujaran kebencian. Nah, banyak nih ya ekspresi atau ungkapan yang mendiskreditkan yang dapat menyakiti seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk membangkitkan permusuhan, diskriminasi, kekerasan. Jadi kadang kita harus hati-hati terhadap segala macam informasi yang kita terima, karena bisa jadi informasi tersebut memang sengaja dimaksudkan untuk memecah belah atau untuk merusak suatu hubungan yang baik dari suatu kelompok ya. Jadi kita perlu waspada terhadap berbagai konten-konten yang negatif pada saat kita menggunakan media sosial. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memanfaatkan dengan baik kesempatan kali ini ya, untuk bisa menggali lebih dalam bagaimana kita cakap di dalam dunia digital. Nah, tentu kita harus waspada terlebih dahulu ya terhadap konten-konten yang negatif. Menganalisis terlebih dahulu siapa yang mengirimkan, siapa yang memproduksi, kemudian apa maksudnya ya. Kemudian kita juga harus melawan adanya banjirnya konten-konten yang negatif dengan cara bagaimana. Di antaranya adalah kita harus membedakan motivasi dalam mencari informasi ya. Kita mencari informasi juga harus difilter dulu nih. Kita mau mencari informasi yang kayak gimana. Kemudian kita kendalikan kalau ada sesuatu yang tanda kutip ya udah jangan dimasuki atau dicari tahu. Berhenti gitu ya. Jadi kita mengendalikan diri juga dalam mengakses suatu informasi. Kemudian menjala atau menyaring informasi yang bermanfaat dan tidak mengakses suatu informasi yang sudah pasti akan merugikan diri sendiri. Takutnya kita nanti terjerumus ya nak. Nah, pada kesimpulan akhir ini bahwa dunia digital yang menjadikan situasi ini serba instan itu secara langsung akan mempengaruhi pola pikir dan karakter kita sebagai pengguna digital. Maka perlu sekali yang namanya adanya penguatan karakter atau dari kepribadian dari si pengguna ya. Tadi melalui etika-etika, menjunjung tinggi etika-etika dalam bersosialisasi di dunia digital. Dan terakhir, jangan lupa manfaatkan internet dan segala hal yang berada di internet ini untuk hal yang positif yang bisa mendukung dalam pengembangan diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat dan mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Insya Allah, dan jangan lupa teman-temannya bisa diinfokan, diingatkan untuk segera bergabung ya. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Putih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Ibu Siti ya sudah memberitahu nih kira-kira pilar-pilarnya, basicnya dari etika digital ya. Itu dia. Jadi ingat tadi sudah diberikan juga kira-kira apa saja yang harus dilakukan ketika kita sedang berinteraksi di media sosial begitu ya. Oke. Itu dia pastinya yang pertama dari Ibu Siti nih sebagai sambutan kita dari SMPN 26 Depok. Dan sekarang sebelum kita menuju ke inti acara, pastinya saya punya satu lagi nih yang kita harus simak bersama-sama. Ada video 4 jurus semakin cakap digital. Kira-kira jurus apa saja? Mari kita saksikan bersama-sama. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal.
Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Ya, baik, itu dia 4 jurus agar kita makin cakap digital. Pada kesempatan kali ini di Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan ya, segmen pendidikan di wilayah Jakarta, DKI, Banten, dan juga sekitarnya akan membawa topik etika pelajar di dunia digital. Nah, untuk mengasah digital skills netizen ini mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era serba digital ini. Oleh karena itu, pada sesi hari ini akan membahas secara lengkap ya dan menyeluruh ini dalam 3 aspek, ada kecakapan digital, keamanan digital, dan juga budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan ini pastinya bakal menghadirkan pembicara ya, yang sudah ahli di bidangnya, dan pembicara akan berbagi ilmu serta informasi tentang literasi digital. Baiklah, tanpa panjang lebar, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja ya narasumber kita untuk hari ini. Yang pertama, untuk pilar kecakapan sudah ada Mas Aris. Ya, dan untuk pilar selanjutnya seputaran keamanan digital sudah ada Mas Ahmad, serta budaya digital akan ada Teh Hani. Oke, jangan lupa untuk para peserta tadi bisa bertanya, ya bertanya langsung saja dengan format nama kepada siapa pertanyaan diajukan, dan isi pertanyaannya nanti langsung diisi di kolom komentar atau di chat box yang sudah disediakan ya. Ingat akan ada 10 orang nih yang terpilih untuk bertanya dan bisa mendapatkan e-wallet atau dompet digital. Untuk itu langsung saja sekarang kita menuju ke pilar pertama seputaran cakap digital yang akan disampaikan oleh Mas Arif. Silakan. Halo, selamat pagi. Suara saya terdengar, Kak? Agak sedikit kecil, Mas, tapi mungkin bisa lebih. Halo, tes. Lebih ditambah lagi. Iya. Oke, baik. Silakan. Oke, ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang menuju sore. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada siang kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita bisa cakap untuk mencari segala sesuatu di dalam menggunakan mesin pencari Google. Mungkin teman-teman di sini ketika teman-teman pelajar, Bapak Ibu dan sebagainya ketika mencari sesuatu hanya tentang ininya saja ya, Pak, kayak misal mengetikkan keywordnya saja dan sebagainya. Tapi di Google itu ada yang namanya Google Doc. Jadi Google Doc ini akan membantu kita bisa lebih cepat dalam mencari sesuatu, entah itu artikel, entah itu berita-berita dan sebagainya. Jadi Google Doc ini akan sangat membantu kebutuhan kita untuk mencari sesuatu. Oke. Yang pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Aris Saifullah. Saat ini saya bekerja di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Selain jadi bagian IT, saya juga sama-sama dengan teman-teman di sini di relawan TIK untuk bisa membantu masyarakat untuk lebih mengerti tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan IT. Okay. Nah, agenda kita kali ini ada 5, itu tentang definisi. Kita nanti akan membahas tentang definisi apa sih Google Doc, terus jenis-jenisnya apa saja sih, contoh penggunaannya sampai dengan resiko dari penggunaan Google Doc tersebut itu kayak gimana. Oke, definisi dari Google Doc itu jadi teknik pencarian yang digunakan untuk menemukan informasi yang tersembunyi dalam database mesin pencari seperti Google. Nah, ada kalanya
kita ketika ingin mencari sesuatu hanya mengetikkan keywordnya saja, tapi kita nggak pernah tahu apakah situs yang kita dapatkan dengan keyword itu apakah kredibel atau tidak. Nah, ini akan jadi masalah yang biasanya terjadi adalah penyebaran hoax dan sebagainya. Nah, di Google sendiri sebenarnya sudah disediakan bagaimana teknik-teknik untuk cara mencari sesuatu agar terhindar dari hoax dan sebagainya. Nah, terus manfaat dari Google Doc sendiri seperti apa sih? Nah, salah satunya bagi guru dapat menggunakan Google Doc untuk mencari rencana pelajaran atau ide-ide pengajaran baru di situs web pendidikan yang berbeda. Jadi ketika kita mencari, mungkin bagi Bapak Ibu guru ketika mencari tentang contoh silabus, tapi yang didapat adalah situs-situs dengan domain .com, terus .id atau yang dari situs-situs luar yang memang kurang kredibel. Nah, ini bisa diminimalisir dengan pemanfaatan Google Doc. Nanti di sesi berikutnya saya akan tunjukkan keyword apa saja sih untuk memfilter kalau kita pengen hanya mencari di situs pendidikan saja. Itu bisa nanti. Terus bagi siswa dapat menggunakan Google Doc itu untuk mencari materi referensi tambahan seperti buku atau artikel. Kita kadang-kala ketika mencari sebuah artikel, mencari sebuah mata pelajaran atau apa contoh-contoh dari novel, ternyata yang dapatnya hanya sinopsisnya saja, tapi tidak pernah mendapatkan file utuhnya atau file semacam file PDF-nya dan sebagainya. Nah, dengan Google Doc kita bisa memfilter hasil pencarian kita itu hanya dengan menampilkan jenis filenya saja. Jadi kita hanya pengen misal kayak mata kuliah atau makalah statistik, tipe filenya PDF, itu bisa nanti yang ditampilkan hanya file-file yang yang dengan ekstensi PDF. Selain itu apalagi sih? Salah satunya ya mencari sumber daya edukasi. Google Doc dapat membantu guru atau orang tua siswa menemukan sumber daya edukasi seperti video pembelajaran. Jadi dalam Google Doc pun kita bisa menyaring bahwa hasil pencarian kita itu hanya tolong tampilkan video pencarian hanya dengan format video saja. Itu bisa. Nanti ada keyword-keywordnya. Kita nanti akan explore satu persatu. Terus yang terakhir mungkin orang tua siswa dapat menggunakan Google Doc untuk mencari informasi yang kredibel tentang sekolah tertentu. Kan banyak orang yang mengulas tentang sekolah atau mengulas tentang produk sesuatu, tapi kita nggak pernah tahu ulasan mereka itu kredibel atau enggak sih. Nah, orang tua ini bisa dengan dengan pasti bahwa ketika mereka mencari dengan format-format Google Doc seperti ini akan menemukan informasi yang hanya dari situs-situs akademis saja, itu dengan ekstensi dengan nama domain yang benar-benar kredibel. Jadi ini akan menghindarkan kita dari berita-berita hoax dan sebagainya. Oke. Nah, terus yang kedua, jenisnya apa saja sih dari Google Doc ini? Kita akan bahas satu-satu. Jenis dari Google Doc ini sebenarnya sangat banyak banget. Ada in URL, in text, site, file, tab, in title dan sebagainya. Tapi secara garis besar bahwa yang bisa yang saya akan sampaikan itu hanya sekedar 5 ini. Tapi dari
selain dari 5 ini sebenarnya masih banyak banget. Nanti teman-teman bisa mencari tahu bagaimana apa sih Google Doc lebih lanjut di Google dan sebagainya. Tapi untuk kali ini saya hanya akan memberikan 5 contoh saja untuk penggunaan dari jenis Google Doc. Oke, contoh penggunaannya. Nah, ini in URL. Jadi pada saat kita mengetikkan di Google itu in URL, yaitu berarti artinya memerintahkan Google untuk mencari semua URL pada sebuah situs. Nah, URL itu yang mana sih, Kak? Nah, ini jadi URL itu adalah alamat dari sebuah situs itu yang dinamakan URL. Jadi tolong cari semua alamat situs yang mengandung kata makalah statistik. Nah, ini contoh penggunaannya. Jadi in URL titik 2 makalah statistik. Jadi hasil dari pencariannya nanti ini akan menampilkan hanya URL yang mengandung kata makalah statistik. Terus yang selain mengandung makalah statistik, bagaimana, Kak, ditampilkan nggak? Tidak. Inilah enaknya menggunakan Google Doc. Jadi ketika kita ingin mencari sesuatu, tidak hanya mengetikkan saja di Google, tapi bisa ditambahkan dengan in URL makalah statistik. Jadi hanya menampilkan pencarian kita pun akan lebih spesifik seperti itu. Terus yang kedua, in text. Nah, bedanya in text dengan in URL apa sih? Kalau in URL tadi kita mencari kata pada sebuah URL, sedangkan untuk in text itu adalah perintah untuk menampilkan semua teks pada sebuah situs. Contohnya kayak in text makalah statistik. Jadi nanti akan ditampilkan semua situs yang ada tulisan makalah statistik pada websitenya. Jadi bukan hanya pada URL-nya. Contoh seperti ini. Di URL-nya tidak ada tentang makalah statistik. Di sini adanya pemasaran makalah GM 14 sekian. Tapi pada situsnya itu ada kata-kata makalah statistik. Artinya ini bisa digunakan ketika saya pengen nyari situs yang ada tulisan makalah statistiknya. Nah, ini bisa dicari. Oke. Yang selanjutnya site perintah hanya mencari hanya pada satu jenis domain. Kayak ketika saya sudah mencari dengan menggunakan in URL, tapi apa yang saya cari belum ketemu. Saya sudah mencari untuk dari in text, tapi belum ketemu juga apa yang saya cari. Coba silakan menggunakan jenis doc, yaitu set.2. Nanti penulisannya akan seperti ini. Nah, ini nanti adik-adik, Bapak Ibu guru juga bisa dicoba dipraktekkan setelah acara ini tentang bagaimana sih menggunakan metode Google Doc, yaitu dengan doc site. Nah, artinya bahwa pada saat kita menggunakan Google Doc dengan tipe site ini, jadi hanya akan mensortir situs dari akademik. Ini sangat penting sekali ketika kita ingin mencari rujukan referensi, tapi rujukannya adalah situs-situs yang memang kredibel. Kayak contohnya ACID itu untuk akademik, atau SCH.id itu untuk situs-situs yang sekolah-sekolah. Nah, jadi
materi rujukannya kita itu bisa lebih kredibel karena dasarnya adalah kepada situs-situs yang memang kredibel juga, ya ini tentang ac.id, akademis dan sebagainya. Nah, terus apakah ac.id ini bisa diganti dengan situs domain yang ingin kita yang ingin kita cari selain AC.id? Apakah bisa? Bisa. Kan jenis dari domain itu kan banyak. Ada ac.id, ada sch.id, ada kalau yang komersial tapi domainnya di Indonesia ada .co.id, atau bagi yang pengen nyari di domainnya Indonesia itu bisa menggunakan .id itu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu pengen mencari jurnal di luar negeri atau apa, silakan menggunakan domain yang basisnya adalah untuk standar internasional. Contohnya seperti .edu seperti itu. Nah, dengan Google Doc ini jadi nanti akan mensortir bahwa hasil pencarian dari teman-teman semua dan Bapak Ibu hanya akan menampilkan dari situs-situs .edu dan situs-situs kredibel lainnya. Oke, kita next di yang selanjutnya. Nah, Kak, yang file tab ini apa sih? Kok ada file tab? Nah, jadi file tab ini adalah kita ingin menampilkan, kita kan sudah mencari URL, tapi kok hanya tampilannya situsnya doang. Saya pengen sih yang bentuknya kayak dokumen agar kita bisa langsung edit, kita bisa jadikan referensi, kita jadikan contoh dan sebagainya. Apakah Google mendukung seperti itu? Bisa. Ini dengan menggunakan file tab. Jadi contohnya seperti ini. Makalah statistik file tab docx. Jadi nanti hasil pencariannya akan mensortir hanya akan menampilkan jenis file dokumen. Jadi ketika diklik maka akan langsung mendownload file dokumennya. Jadi kayak misal yang bisa dibuka di Microsoft Word dan sebagainya. Selain docx Kak, bisa enggak? Bisa. Contohnya file PDF ini kalau kaitannya dengan mencari referensi pelajaran dan sebagainya. Kak, saya pengen cari musik atau cari video yang untuk saya nonton, boleh, silahkan diganti dengan tipe filenya. Tipe filenya ya tadi. Kalau musik mungkin bisa MP3, kalau video bisa MP4, atau untuk gambar bisa JPEG dan sebagainya. Jadi tipe file ini adalah kita ingin mencari, hanya akan membatasi tipe file tertentu yang akan kita tampilkan pada pencariannya kita. Seperti itu ya. Nah, ini yang paling enak nih, kita bisa menggabungkan dari semua Google Doc yang kita tahu. Contohnya ini makalah statistik, tolong cari makalah statistik dengan tipe file PDF pada situs ugm.ac.id. Nah, jadi saya hanya tolong tampilkan makalah statistik yang ada di situs ugm.ac.id. Nah, nanti si Google itu hanya akan menampilkan cuman situs UGM yang ada file PDF-nya tentang makalah statistik. Jadi benar-benar sangat spesifik sekali. Kita mencari makalah statistik, tipe filenya PDF, dan tolong tampilkan hanya di situs UGM. Nah, jadi gabungan-gabungan seperti ini lebih enak dan akan lebih spesifik ketika kita mencari sesuatu. Contoh berikutnya apa? Ada ini. Contoh statistik
in URL. Nah, tadi kan di awal kita sudah membahas apa sih in URL itu. Jadi tolong cari semua situs yang URL-nya mengandung makalah statistik, tapi tipe filenya adalah .x. Itu bisa. Kalau pengen lebih advance lagi, bisa digabungkan bukan hanya 2, tapi mungkin 3. Tolong tampilkan semua situs yang ada kata makalah statistiknya, tipe filenya docx, dan adanya di situs ugm.ac.id. Itu bisa. Nah, jadi Google itu nanti akan menampilkan hasil dari pencarian kita. Nah, dari sini Bapak Ibu dan teman-teman semua itu udah bisa belajar ya tentang apa sih Google Doc dan sebagainya. Oke. Nah, terus resiko yang terjadi itu apa sih kalau penggunaan Google Doc? Nah, salah satu yang resiko dari Google Doc itu salah satunya pelanggaran privasi. Maksud dari pelanggaran privasi ini seperti apa sih? Karena ya Google Doc juga bisa untuk mencari lebih dalam tentang identitas seseorang dan sebagainya. Terus penyusupan ini juga bisa ketika sebuah website kita menggunakan Google Doc ini lebih advance lagi, bisa saja kita menemukan celah kerentanan dari sebuah website. Nah, terus yang ketiga adalah penyalahgunaan informasi. Keempat, dampak bisnis. Dampak bisnis ini bisa saja file yang sudah kita simpan ternyata itu diambil oleh orang lain tanpa seizin dan sebagainya, termasuk dengan pelanggaran hak cipta. Makanya ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa benar kata Ibu Rohaya tadi bahwa kita harus punya etika di dunia digital. Salah satunya ya menjaga privasi, bagaimana kita tidak melakukan hal-hal yang tindakannya dengan kriminal dan sebagainya. Jadi menurut saya Google Doc itu hanya sebuah alat, ya layaknya pisau, bisa baik jika untuk memasak dan bisa buruk jika untuk membunuh. Tergantung bagaimana Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam mengeksplorasi apa sih tentang Google Doc tersebut. Karena ya ketika saya mencontohkan Google Doc itu bisa mencari lebih spesifik tentang sebuah makalah dan sebagainya, itu akan jadi kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Aris atas pemaparannya seputaran cakap digital ya. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan secara maksimal Google Doc. Ya, sangat infonya sangat bermanfaat juga nih buat para siswa dan juga guru. Apalagi mungkin ada orang tua juga yang sedang menyimak gitu kan ya. Baik, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan ajukan di akhir pemaparan. Dan pastinya saya ingatkan sekali lagi untuk para peserta, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Nanti daftar hadir ini pastinya harus diisi dengan lengkap. Sudah ada linknya yang di-share sama admin dari chatbox. Jangan lupa diisi karena merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat atau sertifikat elektronik yang akan dikirimkan ke email masing-masing nantinya ya. Baik, sekarang kita akan menuju ke pembicara kedua seputaran keamanan digital. Langsung saja saya panggilkan Mas Ahmad. Silakan. Halo Mbak. Iya, hari ini keamanan digitalnya mau tentang apa nih? Karena kebetulan saya juga baru pulang liputan dan liputannya itu terkait kekerasan seksual anak. Jadi ini perlu warning banget nih buat agar setuju. Jadi kita coba akan bahas itu beberapa modus yang digunakan oleh para pelaku kekerasan seksual dan
apa saja yang memungkinkan kita menjadi korban dari aktivitas pidana tersebut yang berawal dari internet seperti itu. Oke, ini sih penting banget. Silakan disimak, Mangga. Kalau gitu, Mas Ahmad silakan. Baik, izin share screen ya, Mbak. Oke, sudah tampil ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robahan. Saya sekarang bertugas sebagai jurnalis di medcom.id. Medcom.id itu portal online yang masih satu grup dengan Metro TV. Dulu namanya metrotvnews.com, tapi sekarang namanya diganti menjadi medcom.id. Saya bertugas di Metro TV sudah sejak tahun 2014. Dan kenapa akhirnya saya tertarik untuk membawakan materi ini, yang tadi sudah saya bocorkan akan membahas masalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Karena dalam bulan ini saja saya sudah beberapa kali liputan yang terkait dengan masalah ini, sehingga ini perlu menjadi pertimbangan dan pengetahuan bersama, baik itu untuk para pelajar, orang tua, ataupun buat baik itu tingkatan SD sampai ya perguruan tinggi ya, karena kasus-kasus yang baru saja saya liput itu sekarang trennya meningkat tingkatan SD dan SMP. Ini perlu menjadi perhatian banyak pihak. Nah, ini berdasarkan survei Kominfo dan UNICEF, ada 98% anak dan remaja di Indonesia mengenal internet. 98% anak mengenal internet dan 79,5% diantaranya adalah pengguna internet. Mungkin kita ketahui bersama, jangankan untuk adik-adik semua yang sekarang di tingkatan SMP, sekarang adik-adik kita yang baru berumur 3 tahun, 4 tahun, itu saja sudah mulai mengenal yang namanya internet. Sayangnya, konten-konten yang ada di internet itu tidak semuanya tersaring dengan baik. Sehingga terkadang, walaupun itu tidak sengaja, muncul konten-konten negatif yang akhirnya itu bisa juga membentuk karakter anak. Nah, inilah yang perlu diperhatikan oleh semuanya, baik itu kalangan remajanya, gurunya, ataupun pada orang tuanya. Apalagi beberapa tahun kemarin lah ya, 2020-2021, saat pandemi COVID meningkat, itu hampir seluruh aktivitas pendidikan digunakan secara daring. Dan hampir seluruh teman-teman pelajar bisa mengakses ataupun terpaksa mengakses internet karena harus belajar menggunakan internet. Yang akhirnya mereka menguasai gadget, mereka bisa membuka akses internet, dan sayangnya tidak sedikit yang akhirnya membuka situs-situs ataupun informasi-informasi yang belum sesuai dengan umurnya. Ini berdampak cukup besar. Oleh karena itu, bagi teman-teman semua harus tahu resiko seperti apa ketika kita mengakses internet. Karena seperti ini. Nah, karena yang namanya main internet itu tidak semuanya positif, tidak semuanya negatif. Seperti seperti yang disampaikan oleh Mas Aris dan juga Ibu yang tadi menyampaikan juga dari sumber yang pertama. Sehingga kita, apalagi teman-teman sudah di tingkatan SMP, sudah harus tahu resiko yang akan terjadi ketika kita menggunakan internet. Kita bermain media sosial, kita menggunakan browsing informasi dan sebagainya. Sehingga hal tersebut bisa diantisipasi agar nantinya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, ini internet itu bisa berdampak baik dan buruk. Tadi Pak Aris menyampaikan, ya kayak pisau. Pisau mau digunakan buat apa? Apakah mau digunakan untuk hal-hal positif, mau masak dan sebagainya, atau buat hal-hal negatif, bisa melukai orang dan sebagainya. Nah, ini tergantung daripada bagaimana orang yang menggunakannya. Ini yang benar-benar harus bisa memfilter. Untuk teman-teman pelajar, ya mungkin jangan menunggu kita ditegur oleh guru, jangan menunggu kita ditegur oleh
orang tua, tapi kita juga harus bisa menjaga diri dari etika ketika kita berinternet. Nah ini, untuk hal baik di internet, ya mungkin sudah tahu bersama bahwa kita bisa mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru, kita juga bisa mendapatkan komunikasi yang mudah, bisa belajar, membuat usaha, promosi, dan lain. Tapi ada juga hal-hal negatif yang bisa dihasilkan di internet. Ini banyak terjadi sekarang ini. Yang pertama penipuan banyak loh. Contohnya gini, penipuan yang terjadi beberapa waktu lalu ya, kebetulan saya sendiri meliput hal tersebut. Kan tidak jarang ada orang WA mengatasnamakan pemimpin daerah, kalau di wilayah saya bupati, terus mereka mengaku bupati tersebut mau menyumbangkan uang, karena orang tersebut tidak terliterasi, akhirnya percaya saja bahwa itu bupati. Dan bupati itu mengaku bahwa sudah mengirimkan uang dengan nominal yang lebih, sehingga minta ditransfer ulang. Nah ini akhirnya korban mentransfer uang, padahal pelaku sendiri belum pernah mentransfer sedikit pun. Mungkin yang bersangkutan tidak punya m-banking atau dan yang sebagainya. Ini kasus banyak terjadi. Tidak 1, 2, 3 kasus yang pernah saya liput, tapi mungkin puluhan atau berapa kasus penipuan yang berawal dari internet. Yang kedua, bullying. Cyberbullying ini menjadi masalah besar, terutama di kalangan teman-teman remaja. Karena biasanya mereka menganggap bullying itu sebuah guyon biasa. Sebenarnya cukup mudah untuk mengidentifikasi apakah guyon itu masuk kategori bullying atau bukan. Kalau misalkan korban itu ikut tertawa bersama, menikmati guyon itu bukan bullying. Tapi kalau korban merasanya ditertawai, itu adalah bullying. Dan tidak banyak teman-teman pelajar tahu bahwa bullying, cyberbullying itu akan berdampak terhadap hukum. Kalau sepaham saya di undang-undang yang ada untuk bullying atau cyberbullying itu bisa mendapatkan hukuman 4 tahun penjara. Bullying, cyberbullying itu banyak caranya. Misalkan kita merekam aktivitas teman kita, yang tidak lagi baik. Lagi tidur tapi mulutnya kebuka, di video disebarin, akhirnya bikin malu, itu kata. Atau misalkan orang itu sedang ditendangi atau apa, banyak ya bullying yang dilakukan di kalangan remaja. Yang selanjutnya ada penyebaran hoax. Penyebaran hoax ini sangat tinggi sekali di Indonesia. Ketika pandemi ramai, hoax terkait pengobatan COVID cukup ramai. Ini sebentar lagi menjelang tahun ini, hoax pasti akan ramai. Kalau di istilah teman-teman tim saber hoax itu ada istilah HLBK. HLBK itu hoax lama bersemi kembali. Jadi hoax-hoax yang sudah diproduksi tahun-tahun sebelumnya nanti akan muncul lagi. Nah ini juga perlu diantisipasi oleh teman-teman agar tidak menjadi pelaku penyebaran hoax atau pelaku membuat hoax. Yang selanjutnya konten negatif. Sekarang konten negatif banyak sekali muncul, bahkan dengan terang-terangan mereka membuat konten itu untuk mendapatkan penghasilan. Jadi banyak muncul di YouTube, di TikTok dan sebagainya. Nah ini harus ada filter, bukan hanya filter dari guru dan orang tua, tapi juga filter dari diri sendiri. Tindakan kriminal banyak sekali, dan selanjutnya tindakan asusila. Ini yang perlu digarisbawahi, ini yang perlu dipertegas. Banyak kasus asusila yang bersumber dari internet, ya banyak sekali. Dan kasus ini pas ketika pandemi ini meningkat cukup tajam, karena teman-teman pelajar semuanya hampir memegang handphone, memegang gadget untuk bisa mengakses internet secara daring untuk belajar, namun akhirnya mengakses yang lain atau berkomunikasi untuk hal-hal yang negatif. Ini
angka kekerasan seksual anak di Indonesia meningkat hampir sampai 50% lebih ya. Tahun 2021 ini Kementerian Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya mendapatkan laporan 4.162 kasus. Tapi pada tahun 2022 itu ada 9.588 kasus angka kekerasan seksual anak di Indonesia. Nah, ini yang harus kita cermati. Ini apa? Kok meningkat sangat tajam? Ya, salah satunya para pakar ataupun para praktisi dan sebagainya, para surveyor menyatakan bahwa kasus ini meningkat pasca teman-teman pelajar menguasai gadget. Ini meningkat cukup tajam. Ini perlu perhatian dari banyak kalangan untuk mengantisipasi atau menekan angka kekerasan seksual ini agar tidak meningkat lebih tajam. Atau bahkan kita harus tekan untuk menjadi turun. Nah, mayoritas kasus kekerasan seksual ini disebabkan dari internet. Yang pertama, beberapa kasus yang saya liput di wilayah kerja saya itu karena anak kecanduan pornografi. Karena sekarang pemerintah berupaya untuk memblokir situs-situs yang tidak mendidik, namun masih saja karena tetap saja situs yang dibuat itu cukup banyak dan juga cara mengaksesnya juga mungkin ada berbagai cara, sehingga masih banyak teman-teman remaja kita yang mengakses situs-situs pornografi. Hal inilah yang memberikan dampak angka kekerasan seksual di Indonesia menjadi tinggi. Yang kedua, komunikasi dengan orang yang baru dikenal. Nah ini, komunikasi dengan orang yang baru dikenal itu bukan melulu pada aplikasi percakapan. Yang terbaru kasus yang saya liput itu ada korban kekerasan seksual di wilayah Cirebon yang mana awal komunikasinya bukan lewat WA, awal komunikasinya bukan lewat medsos, tapi awal komunikasinya adalah melalui game online. Di game online itu ada tempat untuk chatting. Nah, disitulah mereka menjalin komunikasi awal. Sehingga ini perlu perhatian dari banyak kalangan bahwa komunikasi untuk mengarah hal-hal negatif itu dilakukan bisa dengan berbagai cara. Salah satunya game online. Yang selanjutnya mengirimkan gambar berbau pornografi. Banyak teman-teman pelajar yang terperdaya dengan orang-orang baru untuk mengirimkan gambar dirinya atau aktivitas dirinya yang masih berbau konten pornografi. Karena mereka menganggap itu aman-aman saja. Hal ini sangat berbahaya karena ini bisa menjadi salah satu sumber awal kayak pemerasan yang dilakukan oleh para pelaku. Yang selanjutnya melakukan aktivitas internet yang tidak bijak. Banyak ya melakukan aktivitas internet tidak bijak, tidak memikirkan resiko yang akan berdampak pada dirinya, dan ini nanti bisa berakibat cukup fatal. Nah, apa yang perlu diantisipasi? Yang pertama, komunikasi. Komunikasinya jangan mudah terpengaruh dengan orang yang baru dikenal di internet. Pelaku kekerasan seksual anak di internet itu melakukan berbagai cara untuk bisa menggait korban. Kasus di Surabaya misalkan, ada seorang yang mengaku dirinya dokter. Pakaiannya dokter dan dan akhirnya dia memperdaya banyak anak-anak dengan dalih untuk memeriksa anatomi tubuh dan sebagainya, dan meminta mengirimkan foto-foto yang berbau pornografi atau foto telanjang dari korbannya. Jadi saya minta kepada adik-adik semua, siapapun itu, tapi meminta gambar-gambar yang tidak baik, tidak sesuai dengan norma-norma, maka jangan diberikan. Yang kedua, jangan mengirimkan foto atau video yang berbau pornografi. Ini sangat fatal, karena tidak sedikit kasus di Indonesia berawal dari adanya kenyamanan komunikasi, mereka melakukan video call, atau mereka saling berbagi foto atau video yang berbau pornografi,
yang nanti itu akan digunakan oleh pelaku untuk memeras atau melanjutkan aktivitas merugikan terkait tindakan asusila itu. Jadi tolong, walaupun kita video call itu kan bisa di screenshot, bisa direkam dan sebagainya. Jadi kalau ada yang mengajak aktivitas seperti itu, jangan dituruti. Yang ketiga, kasus yang cukup besar juga karena menyetujui bertemu dengan orang yang baru dikenal. Beberapa kasus adalah remaja atau anak itu menyetujui bertemu dengan orang yang baru dikenal di tempat yang sepi dan sebagainya, atau mau diajak jalan-jalan. Ini menjadi permasalahan yang cukup besar karena kasus berawal dari kopdar ini, kopi darat ini menjadi kasus tindakan asusila. Yang keempat, data pribadi. Jangan memberikan data pribadi dengan lengkap kepada orang yang baru kita kenal. Apalagi kalau misalkan kita sudah memiliki KTP dan sebagainya, jangan. Dan yang kelima, akun dan password. Ini biasanya teman-teman remaja ini dengan orang yang sudah dikenal dekat atau apa, jangan. Akun dan password jangan diberikan. Karena biasanya ada anak-anak remaja yang lagi pacaran itu saling tukar akun dan password. Ini sangat bahaya sekali. Akun password hanya boleh dimiliki oleh diri sendiri atau diserahkan ke orang tua sebagai salah satu bentuk pengawasan. Tapi kalau ke orang lain, ke pacar, jangan dikasih. Ini akan berbahaya nanti. Modus kejahatan seksual di internet. Yang pertama, dibohongi. Dibohongi ya tadi untuk mengirim gambar yang mengandung unsur pornografi. Jadi setelah mereka dibohongi dan mengirimkan gambar, maka nanti di situ akan dilakukan pemerasan. Kalau misalkan tidak melakukan lagi, atau kalau tidak mengirimkan gambar lagi, maka nanti video atau foto ini akan disebar. Yang kedua, balas dendam. Ini biasanya korbannya pernah melakukan aktivitas yang tidak sesuai norma, kemudian direkam. Dan kalau kasus yang banyak, orang pacaran ketika putus, terus akhirnya disebarkanlah video ataupun gambar-gambar yang berbau pornografi. Terus apa yang harus dilakukan? Ya pertama, jangan melakukan itu. Yang selanjutnya, penyebaran gambar, video atau foto yang berbau pornografi. Ini kadang penyebaran gambar atau video yang berbau pornografi tidak semuanya dilakukan dengan sengaja. Ada modus baru, misalkan seseorang dengan nomor baru tiba-tiba ngajak video call kita. Nah, ketika baru diangkat oleh kita, ternyata lawan bicara kita langsung menunjukkan alat kelaminnya dan di-screenshot. Akhirnya di screenshot itu nanti akan muncul wajah kita dan alat kelamin dari pelaku. Kemudian akan kita akan diperas. Kalau misalkan tidak mengirimkan uang, maka nanti gambar ini akan disebarkan. Yang selanjutnya kopdar. Nah, ini juga yang tadi sudah disampaikan, dan yang selanjutnya adalah menyamar. Pelaku menyamar menjadi sosok yang menjadi nyaman bagi korban. Seperti tadi saya sampaikan, ada pelaku yang menyamar menjadi seorang dokter, sehingga beberapa korban merasanya ya wajar-wajar saja ketika dokter memeriksa dan sebagainya. Tapi ternyata itu pelaku tindakan asusila atau orang-orang yang memang memiliki kelainan dalam hal tindakan seksual. Yang perlu diingat, yang pertama, jejak digital. Jejak digital itu akan sulit hilang dan mudah dibagikan internet. Misalkan penduduk Indonesia sekarang ada 270 juta yang mengakses internet, maka ketika kita melakukan aktivitas digital yang tidak baik, melakukan hal di internet yang tidak baik, maka berpotensi hal tidak baik itu akan dilihat oleh 207 juta penduduk Indonesia. Terus apa yang harus dilakukan? Ya, kita jangan melakukan hal-hal seperti itu. Kita harus melakukan hal-hal yang positif. Yang selanjutnya, data yang dihapus bisa dikembalikan. Kebanyakan video, foto asusila yang tersebar di internet sekarang ini, tidak semuanya merupakan disebar secara sengaja. Tapi banyak juga yang disebar secara tidak sengaja. Contohnya, ada seorang merekam video atau foto yang hal-hal yang tidak baik, kemudian mereka menghapusnya. Mereka merasa dengan menghapus itu
semua foto dan video yang tidak benar itu akan hilang. Padahal dengan kemajuan teknologi saat ini, data yang dihapus itu bisa dikembalikan. Jadi kalau ada aktivitas seperti itu dihapus, bisa dibalikin lagi itu datanya walaupun sudah dihapus. Nah inilah kenapa akhirnya banyak video-video atau foto-foto yang tidak benar tersebar, karena mereka menjual handphonenya, kemudian pembelinya itu mencoba menggunakan aplikasi dan mengembalikan semua datanya, akhirnya muncullah data-data yang seperti itu. Yang selanjutnya mudah disebarkan. Kalau sudah muncul di internet hal-hal negatif yang pernah dilakukan oleh kita, maka kita akan sulit mengontrolnya. Karena apa? Akan mudah dibagikan. Ya, bisa kita tahu Facebook bagaimana gampangnya menyebarkan Facebook, bagaimana gampangnya menyimpan foto atau video di internet. Sehingga ketika kita fatal melakukan kesalahan dengan melakukan aktivitas negatif di internet, maka itu akan mudah disebarkan. Dan yang terakhir adalah masa depan. Jangan kira bahwa aktivitas yang dilakukan kita sekarang ini tidak berdampak terhadap masa depan. Karena apa yang dilakukan oleh kita sekarang, hal-hal negatif, mungkin masih bisa diakses di masa depan. Itu akan berdampak terhadap aktivitas kita. Contohnya, sekarang HRD atau penerima pekerja bagian perusahaan itu, selain membaca lamaran kerja, kurikulum vitae, mereka juga akan memeriksa aktivitas media sosialnya seperti apa. Kalau ternyata aktivitas media sosialnya digunakan secara negatif, maka nanti itu akan berdampak orang tersebut akan kesulitan untuk mencari kerja. Nah ini, sehingga makanya ayo kita mulai dari sekarang, gunakan internet secara bijak, lindungi data pribadi kita, dan juga jangan melakukan hal-hal negatif di dunia maya, karena itu akan mudah tersebar dengan cepat. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mas Ahmad ya, pemaparannya luar biasa, sangat berbobot dan benar-benar relate ya dengan kehidupan media sosial saat ini, rentan sekali ya, ada positif ataupun ada negatifnya begitu ya. Ya, benar sekali. Jadi kita harus bisa memilah-milih dan jangan sampai deh kena yang negatif-negatifnya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi pemaparannya untuk pilar keamanan digital. Dan langsung saja sebelum kita menuju ke pembicara ketiga, saya ingin mengingatkan kembali untuk para peserta mungkin yang belum mengisi atau menyelesaikan daftar hadirnya ya. Jadi dipastikan sudah diisi dengan lengkap karena itu merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang nanti akan dibagikan langsung dikirimkan ke email masing-masing begitu ya. Oke, sekarang kita menuju ke pembicara ketiga. Ini merupakan narasumber terakhir untuk menutup diskusi kita untuk hari ini. Langsung saja seputaran budaya digital akan disampaikan oleh Teh Hani. Sudah siap Teh? Siap. Terima kasih. Oke, silakan. Oke, saya izin langsung share screen aja ya. Share screen. Sudah tampak belum? Oke, terima kasih Kak Putih dan terima kasih buat narsum-narsum yang sebelumnya juga. Saya jadi ikut belajar ya pada kesempatan ini dan saya ingin menambahkan beberapa yang masih relate pastinya dengan literasi digital dalam pilar budaya bermedia digital. Di sini saya akan bawakan nanti yang utamanya adalah tentang hak warga digital. Nah, saya perkenalkan dulu ya, nama saya Hani, aktif sebagai pengurus pusat TIK sampai saat ini. Juga menjadi narsum Makin Cakap Digital sejak 2021 dan 2013 hingga saat ini menjadi koordinator untuk relawan TIK Goes to School. Kontak saya ini jika adik-adik di sini mau kenalan ya, bisa ikutan apa yang saya share di sosial media saya. Nah, tentang budaya digital ini merupakan salah satu pilar dalam literasi digital. Dengan latar belakang adanya tantangan budaya digital. Tadi sudah diceritakan di sebelumnya ya, bahwa dengan perkembangan teknologi tentunya banyak kemudahan dan juga banyak
hal-hal yang perlu diperhitungkan juga terkait tantangannya. Nah, dari sisi budaya bermedia digital, tantangannya adalah mengaburnya wawasan kebangsaan, menipisnya kesopanan dan kesantunan, menghilangnya budaya Indonesia, di mana media digital saat ini menjadi panggung bagi budaya asing, terus minimnya pemahaman akan hak digital, kemudian kebebasan berekspresi yang kebablasan, berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan, menghilangnya batas-batas privasi, dan adanya pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Nah, setelah mengikuti apa yang kami sampaikan saat ini, diharapkan kita semua jadi kompeten ya dalam budaya bermedia digital, yaitu kita ketahui dulu budaya bermedia digital itu merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan kita semua diharapkan sesudah ini punya pengetahuan dasar akan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa dan bernegara. Kemudian juga menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK, memiliki pengetahuan dasar yang mendorong perilaku, mencintai produk-produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya, dan yang terakhir memiliki pengetahuan akan hak digital. Nanti saya akan concern di hak-hak warga dalam bermedia digital. Nah, budaya digital, budaya Pancasila. Ini yang kita perlu tekankan, bahwa dalam budaya bermedia digital, khususnya bagi kita warga negara Indonesia, itu perlu menerapkan budaya Pancasila dalam kehidupan atau beraktivitas bermedia digital, di mana kita menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Terus mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Nah, pasti pada hafal kan semua Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Jika dituangkan dalam nilai bermedia digital, masing-masing sila ini dijabarkan sebagai berikut. Untuk sila pertama, nilai utamanya adalah cinta kasih, saling menghormati, perbedaan kepercayaan di ruang digital. Ya, jadi kita berusaha untuk saling menghormati apapun yang terjadi perbedaan kepercayaan terutama di ruang digital, karena negara kita juga mengakui Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian untuk sila kedua, nilai utamanya adalah kesetaraan, di mana kita memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. Ya, jadi bukan karena tidak kenal kita bebas ngata-ngatain orang lain, merendahkan orang lain, namun kita tetap menjunjung nilai kesetaraan. Dan sila ketiga, nilai utamanya adalah harmoni, di mana kita mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan di ruang digital. Dan sila keempat, nilainya dalam bermedia digital adalah nilai utamanya yaitu demokratis, memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Dan yang terakhir, sila kelima, nilai utamanya adalah gotong royong, di mana kita bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Nah, tadi saya tekankan di depan bahwa poin kita kali ini saya akan lebih banyak dalam hak digital warga negara. Nah, hak digital warga negara ini sebenarnya sama dengan hak asasi yang sebagai kita manusia pada umumnya, namun ini ada di media digital. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak digital sendiri terdiri dari 3 hal, yaitu hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Ya, terus dijabarin lagi nih, kayak apa sih yang dimaksud dengan ragam hak digital tadi, yang 3 tadi. Jadi, untuk hak untuk mengakses,
di sini adalah bahwa kita semua warga negara nih sama-sama mau adik-adik, kakak-kakak, bapak ibu sekalian, laki perempuan, sebenarnya kita semua punya kebebasan mengakses internet, itu defaultnya ya. Dan kita berhak untuk menggunakan infrastruktur, berhak untuk memiliki dan mengontrol layanan penyedia internet. Di sini juga kita berhak untuk terhindar dari kesenjangan digital dan berhak atas kesetaraan akses antar gender, penapisan dan blokir. Jadi di sini tidak ada gitu bahwa aturan yang menyebutkan misalnya laki-laki punya hak untuk mengakses internet atau hak mengakses media digital lebih banyak dari perempuan. Tidak ada ya, kita semua sama. Begitu juga dengan misalnya orang yang lebih muda harus mengakses lebih sedikit. Nah, tetapi dalam hal ini nanti ada di belakang lagi akan ada alasan juga. Pastinya kita semua harus tetap bertanggung jawab untuk kebebasan yang kita peroleh. Nah, yang kedua adalah hak untuk berekspresi. Nah, hak untuk berekspresi berarti bahwa adanya jaminan atas keberagaman konten, kebebasan kita menyatakan pendapat, dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Jadi kita semua nih berhak mengadakan perkumpulan, ngumpul-ngumpul, berdiskusi, mengumpulkan masyarakat, mengajak serta dalam kebaikan dengan memanfaatkan media digital yang kita punya. Dan yang terakhir adalah hak untuk merasa aman. Hak merasa aman ini berarti kita bebas dari penyadapan massal atau pemantauan tanpa landasan hukum. Ya, artinya kita tidak disadap, tidak dipantau kecuali memang ada landasan hukumnya ya. Terus juga kita juga berhak untuk memperoleh perlindungan atas privasi sehingga kita semua aman dari penyerangan daring. Nah, tadi ada 3 ya yang merupakan hak kita sebagai warga digital untuk mengakses, untuk berekspresi, dan juga untuk merasa aman di media digital. Nah, apakah itu berarti kita memang sebebas-bebasnya bisa mengatakan, berpendapat, atau bersuara sesuka-suka kita? Nah, memang dari sisi kebebasan betul, tapi ada batasannya ya, karena kalau nggak ada batasan nggak mungkin ada ketertiban, nggak mungkin ada ketenangan. Nah, jadi untuk itu perhatikan sebebas-bebasnya kita punya sarana untuk berekspresi, tetapi nomor 1 yang harus kita jaga adalah bahwa apapun yang kita ekspresikan, apapun yang kita posting, apapun yang kita salurkan sebagai aspirasi, itu harus menjaga hak-hak atau reputasi orang lain. Dan yang kedua, bahwa apapun ekspresi kita itu harus dapat menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik. Jadi nggak sesuka-sukanya ya, tetap ada batasannya. Karena kita juga tahu beberapa perangkat atau katakan aplikasi-aplikasi yang dibangun pun meskipun memberikan kebebasan kepada kita untuk mengakses, tetapi tetap memberikan batasan-batasan, misalnya tidak boleh memposting kata-kata kasar, atau tidak boleh memposting kekerasan, dan itu mereka membantu. Namun dari sisi kita sendiri sebagai warga negara Indonesia yang memiliki landasan Pancasila dan sangat menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, maka ini harus dijadikan budaya sehari-hari dalam bermedia digital, di luar pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh para pengembang aplikasi tadi. Nah, selain tadi yang 2 utama supaya kita menggunakan hak kita dalam berekspresinya juga tetap nyaman, ada 4 hal yang menjadi batasan yang lebih spesifik ya, maksudnya supaya informasi yang kita sampaikan nanti nggak merusak kita juga gitu, karena tadi udah dijelaskan di sebelumnya bahwa kita ada jejak digital, bahwa kita juga harus tahu etika digital. Nah, yang ada 4 hal terkait pornografi, terutama pornografi anak, penyebaran ujaran kebencian, hasutan yang membinasakan, dan terakhir adalah advokasi yang memicu diskriminasi, hasutan, dan permusuhan. Nah, ini 4 hal yang
sangat tidak disarankan, sangat dilarang lah ya kalau bisa lebih keras, kita sebagai warga Indonesia tidak melakukannya. Nah, tadi ada hak untuk merasa aman ya. Nah, dalam hak merasa aman itu kita pastinya perlu dalam hal ini kita dijaga data pribadinya. Namun kalau sampai terlanjur sudah terposting, sudah terpublish, terutama oleh yang kita tahu aplikasi itu misalnya melakukannya dengan sengaja, maka kita bisa lakukan pelaporan. Dan di sini pelaporan terhadap perlindungan data pribadi sudah ada undang-undangnya, dan di mana kita bisa lakukan secara bertahap. Dari awal kita bisa menghubungi call center resmi, lanjut ke kepolisian, kemudian juga melaporkan kepada Bank Indonesia atau OJK, ini dalam hal keuangan ya, terutama transaksi keuangan, kemudian juga mempublikasikannya di media sosial sebagai buat memberikan edukasi sebenarnya ya, niatinnya untuk memberikan edukasi agar tidak banyak lagi orang-orang yang mengalami hal negatif gara-gara terpublish data pribadinya. Nah, bukti-bukti pada saat kita melapor itu sangat penting, karena kita juga kan tidak boleh menyebarkan satu pengalaman yang kurang baik tapi tanpa bukti, karena nanti itu kita sendiri yang akan kena masalah. Jadi pastikan ketika kita mengalami satu hal yang kurang baik di internet, dalam hal ini pihak berwenang dapat membantu kita ketika kita memang menyiapkan eviden-eviden yang terkait dan memang valid. Nah, tadi dari awal Ibu Siti juga sempat katakan bahwa kalau itu sebenarnya terkait etika, namun dalam budaya bermedia digital ini juga ditekankan secara spesifik lagi ya, bahwa kita dalam melakukan mempublikasikan atau mengekspresikan atau mengapresiasi sesuatu itu tetap harus juga menghargai haki ya. Haki ini adalah hak kekayaan intelektual yang merupakan hak eksklusif yang timbul sebagai hasil olah pikir serta kreativitas yang membuahkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Juga berlaku dalam media digital loh. Jadi gimana ya, di media digital itu kan memang kita masih ada sebagian yang berpikir beda gitu ya, bahwa apa yang di dunia nyata, dunia kita sehari-hari, dunia yang real itu berbeda dengan dunia digital. Bahwa dengan di dunia digital saya cukup menyamarkan akun saya, nama saya Hani tapi saya tulis yang lain, terus saya juga kasih address yang ceritanya bohong-bohongan, saya tinggal di Bogor, saya bilang aja tinggalnya di Australia misalnya, itu kan memang bisa dilakukan. Tetapi jangan salah, itu semua bisa di-trace ya, bisa ditelusuri. Jadi pastikan waktu kita ada di dunia digital, di media digital, kita berlaku sebaik ketika kita berada di dunia yang nyata ini gitu, dunia kita sehari-hari. Ya, oleh karena itu dalam berekspresi hindari penjiplakan ya. Tadi plagiat ya kata Ibu di depan, bahwa kita harus memastikan bahwa karya yang kita buat tidak atau bukan merupakan hasil jiplakan dari orang lain ya. Jadi kalau misalkan pun memerlukan satu video, foto atau musik yang cocok sekali sama konten yang kita buat, yang mau kita publikasi, itu usahakan untuk minta izin ya. Kan sekarang juga banyak ya yang boleh gratis tapi sebut nama saya gitu kan. Tapi kalau misalnya memang punya uang lebih baik beli ya. Lalu kedua adalah duplikasi. Jadi hindari pembelian software berbayar terus dijual lagi, di-copy, diduplikat terus dibagi-bagi gitu ya. Istilahnya di crack ya kalau bahasanya ya. Jadi serial numbernya cari yang lain atau duplikat, searching atau beli atau memang ada. Nah, hal ini juga merupakan hal yang melanggar haki ya. Dan ketiga adalah distribusi tanpa izin. Jadi misalnya kita punya link streaming yang supaya rame, kita kumpulkan karya-karya orang lain dan kita publish di sana. Nah itu sebenarnya kalau secara hanya untuk visit ya, orang kunjungan
memang kayaknya jadi lebih mudah ya, karena di tempat kita ada sesuatu yang populer sehingga orang senang untuk mengunjungi link kita, channel kita. Nah, tetapi itu berarti kita juga sebenarnya sedang melanggar hak atas kekayaan orang lain. Karena apa? Karena bisa saja ada beberapa hal, ini tadi ya, tadi mungkin di depan saya belum sampaikan, bahwa ada dalam hak asasi manusia itu ada hak asasi pribadi, ada hak asasi hukum, ada hak asasi ekonomi, dan hak asasi sosial, hak asasi budaya, sosial budaya. Nah, salah satunya ketika kita melakukan hal ini ya, tidak menghargai hak, kita berarti sudah melanggar hak asasi ekonomi orang lain, di mana yang seharusnya menjadi penerimaan atau menjadi penghasilan bagi para kreator originalnya, akhirnya tidak menjadi penghasilan mereka karena benefitnya atau keuntungannya sudah kita raup ya melalui penciplakan, duplikasi ataupun distribusi tanpa izin. Nah, jadi ya yang terakhir ini merupakan kesimpulan dari yang apa saya sampaikan. Dunia digital adalah dunia kita saat ini ya. Jadi mari mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita semua belajar dan berinteraksi, tempat anak-anak kita bertumbuh kembang, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan martabat. Jadi buat adik-adik yang hari ini ikutan literasi digital, menurut saya ini sangat beruntung memperoleh kesempatan ini, digunakan sebaik-baiknya ilmu yang sudah diperoleh, karena ini nanti akan menjadi bekal buat adik-adik juga dalam mengarungi hidup di media digital. Demikian dari saya kembalikan ke kakak moderator, Kak Putih, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Teh Hani, pemaparannya seputaran budaya digital ya. Ini udah beliau lebih tahu lagi, lebih paham lagi kira-kira apa sih haki itu, apa yang harus kita jaga dan kita hormati gitu ya, Teh ya. Oke, baik. Terima kasih pemaparannya untuk pilar ketiga ini, budaya digital. Dan karena sudah beres nih 3 narasumber memberikan pemaparan yang luar biasa, dan pastinya pertanyaan juga sudah banyak yang masuk ke chat box. Tapi hanya 3 pertanyaan saja ya yang akan saya bacakan yang terpilih. Langsung saja kita akan cek dulu nih pertanyaan pertama yang sudah masuk. Dan tidak lupa juga saya mengingatkan untuk adik-adik, buat teman-teman netizen asik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi atau menyelesaikan daftar hadirnya ya. Karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat begitu. Oke, mari kita menuju ke pertanyaan pertama untuk hari ini. Dari Andi Prasetyo ya, buat Mas Aris, kebanyakan pelajar langsung mencari jawaban di Google atau aplikasi yang menyediakan jawaban dari tugas yang diterima. Jika seperti itu, bagaimana agar meningkatkan kualitas pembelajaran para pelajar yang ada di Indonesia, serta bagaimana menumbuhkan minat baca untuk para pelajar dalam memanfaatkan media digital agar lebih mahir dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini gimana nih caranya cakap digital, tapi kalau misalnya digunakan tidak benar juga kayaknya gimana gitu ya. Mas Aris boleh dibantu dijawab? Ya, oke. Terima kasih. Memang ini kadangkala Google itu dijadikan sebagai kayak life hack buat teman-teman pelajar ya. Jadi nggak perlu tahu prosesnya, tapi udah aja lah nyari jawabannya di Google itu kayak gimana. Memang kalau itu sih kembali kepada dirinya masing-masing ya. Apakah kita akan belajar secara instan atau kita akan tahu dulu nih prosesnya. Bagaimana misal kita mencari rumus tentang trigonometri, tentang dan sebagainya, itu kan pasti ada rumus-rumusnya. Oh ya, ini dari sini, ini dari sini. Nah, jadi yang dicari itu bagaimana cara pengerjaannya, bukan bagaimana hasil akhirnya atau jawabannya gitu. Terus untuk meningkatkan minat membaca sih, kalau yang berlaku bagi saya biasanya cari bacaan-bacaan yang memang sesuai dengan minat bacanya kita. Contoh kayak tentang
kayak tentang astronomi atau apa, hal-hal yang memang dari diri kita itu sukai terlebih dahulu sih, baru kemudian nanti akan beranjak ke materi-materi lainnya. Yang penting awalnya itu lakukan apa yang kita cintai terlebih dahulu sih. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, jadi balik lagi memang harus bijak untuk menggunakan internet, salah satunya itu ya. Kalau misalnya pakai Google ya tetap kita mungkin bisa cari rumusnya, tapi jawabannya itu bisa memproses sendiri gitu ya, nggak instan gitu kan ya. Betul sekali. Untuk bisa dipergunakan lebih bijak lagi gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mas Aris bantuan jawabannya, semoga membantu yang tadi sudah bertanya. Dan sekarang kita akan menuju ke pertanyaan kedua untuk hari ini. Dari Abdillah Sukma untuk Mas Ahmad ya, wah panjang nih ya, mengenai belanja online secara sehat. Ketika melakukan transaksi pembayaran online untuk barang yang kita inginkan, itu ada rentan ya aksi pembobolan rekening jika pembayaran dilakukan melalui internet. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, hal apakah yang harus dilakukan nih sebagai konsumen yang bijak dalam melakukan pembayaran secara online melalui internet yang sehat di era globalisasi digital? Dan bagaimana juga caranya agar akun kita bisa aman setelah melakukan transaksi online, seperti menggunakan dompet digital atau mobile banking setelah menggunakan wifi gratis di luar rumah. Oke, ini seputaran keamanan, jadi lebih ke keamanan pembobolan gitu ya, apalagi kalau pakai wifi gratis. Mungkin bisa dibantu dijawab Mas Ahmad? Baik, ya, tadi terkait kita mengakses wifi gratis ya. Menurut saya yang harus diantisipasi adalah kita jangan menggunakan wifi gratisnya itu. Jangan sampai kita sudah menggunakan baru kita memikirkan bagaimana antisipasinya. Karena yang perlu kita sadari bahwa ketika kita menggunakan wifi gratis, tidak semuanya keamanan itu terjaga. Bahkan nanti pemilik akses itu akan mengetahui histori yang sudah kita lakukan ketika mengakses apapun itu melalui wifi gratis. Misalkan kita mau membuka akun media sosial kita, maka nanti pemilik wifi itu akan bisa mengetahui username dan passwordnya. Apalagi ketika kita membuka hal-hal yang sangat rentan seperti akun-akun perbankan. Kalaupun darurat menggunakan wifi gratis, maka ya paling untuk browsing atau yang sebagainya. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal seperti akun-akun perbankan. Karena tadi bahwa nanti akan terdeteksi aktivitas kita selama kita mengakses menggunakan wifi gratis. Itu merupakan solusi yang paling tepat dan harus dilakukan, yaitu menghindari penggunaan wifi gratisnya. Jangan sampai kita sudah menggunakan baru mencari solusinya seperti apa. Seperti itu sih Mbak, menurut saya. Iya, betul. Jadi langsung saja pada pencegahan gitu ya Mas ya. Jadi jangan dipakai gitu wifi gratisnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya, baik, terima kasih bantuan jawabannya. Dan sekarang kita akan menuju pertanyaan terakhir untuk hari ini. Ini dari Syafira Nurmala ya untuk Tehani. Budaya digital yang ada di masyarakat sangat heterogen dengan berbagai perspektif individu yang berbeda juga. Hal ini didukung juga karena adanya digital global sehingga tidak ada lagi batas antar wilayah sehingga menyebabkan akulturasi budaya. Bagaimana menumbuhkan urgensi dan juga fundamental karakter budaya digital individu di ruang digital agar budaya yang sudah terjamak teknologi dapat diterima dengan filter yang baik oleh masyarakat, serta bagaimana prinsip yang dapat dipegang agar tetap teguh pada nilai budaya Pancasila. Wah, luar biasa nih pertanyaannya, Teh Hani, boleh dibantu dijawab ya? Iya, terima kasih. Kayaknya dari tadi dapat pertanyaan keren-keren ya. Luar biasa nih. Memang itu hal yang tidak bisa dipungkiri ya. Saat ini dengan adanya teknologi di mana tidak ada batas waktu, tidak ada batas jarak, karena semua yang ada di satu wilayah langsung bisa diketahui juga oleh wilayah lain. Namun memang budaya itu kan tumbuhnya bukan ujuk-ujuk ya.
Jadi itu sesuatu yang dibangun, disadari, dilakukan berulang-ulang, menjadi sebuah kebiasaan, lalu menjadi kebutuhan yang sebenarnya pada akhirnya itulah yang membentuk siapa kita sebenarnya. Nah, memang benar dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat deras, itu paling tidak banyak sedikit bisa menjadikan kita terkontaminasi gitu ya. Tetapi di sini menurut saya kita itu sebenarnya harus menyadari di mana kita sekarang ini berada. Itu pokok pentingnya, karena budaya betul di setiap daerah berbeda. Budaya itu di setiap wilayah bisa malah bertentangan gitu ya. Sehingga kita pun harus mengenali pada saat di mana kita menjaga budaya kita seperti apa. Di sini saya melihatnya sebenarnya untuk urgensinya kita bisa mulai dari lingkungan rumah kita sendiri. Ini adik-adik kan udah belajar ya, Bapak Ibu guru juga pastinya sudah punya program nih tentang profil pelajar Pancasila seperti itu yang bisa diterapkan selain di sekolah dalam bentuk aktivitas tadi, misalnya gotong royong, aktivitas misalnya bermusyawarah. Nah, ini tinggal kita bawa keseharian kita di media yang istilahnya luring lah ya, yang luring ini ke media digital yang daring. Jadi kalau menurut saya, jika itu urgent, memang urgentnya itu adalah di mana kita tinggal, kita harus bentuk dulu ya dari sisi keluarga dan pendidikan di lingkungan sekolah. Nantinya setelah siapapun individu itu memiliki kekuatan pengetahuan etika dan budaya yang baik, maka apapun yang ada yang diterima dari luar atau melalui teknologi itu dengan sendirinya bisa tersaring gitu. Itu paling tidak menurut saya. Mudah-mudahan berkenan jawabannya. Saya kembalikan lagi ke Kak Putih. Oke, betul sekali. Jadi itu dia, yang namanya budaya juga kan tidak terbentuk sehari dua hari ya Teh ya. Jadi semoga sudah mengakar nih budaya Indonesianya, jadi bisa lebih memilah-milih lagi gitu ya, yang baik dan yang buruk gitu. Karena emang informasi itu datangnya memang banyak sekali tanpa ada filter ya, justru dari diri kita sendiri yang untuk menyaringnya gitu kan. Oke, baik, terima kasih Teh Hani bantuan jawabannya. Jadi itu dia ketiga pertanyaan yang sudah terpilih dan sudah dijawab juga. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mewakili ya kebanyakan pertanyaan dari peserta yang hadir hari ini. Nah, karena sudah di penghujung acara, saya akan mengundang kembali narasumber kita akan memberikan closing statement. Untuk itu langsung saja saya panggilkan kembali ketiga narasumber kita yang luar biasa untuk hari ini dan memberikan kira-kira nih kiat-kiat apa closing statement untuk siang hari ini di Depok ya. Baik. Yang pertama, untuk Mas Haris dulu. Silakan Mas, closing statement-nya. Oke, terima kasih. Untuk closing statement saya, ya sebenarnya sudah seperti yang di akhir paparan saya, bahwa segala tools yang ada di dunia ini, termasuk bagaimana penggunaan Google Doc dan sebagainya, itu adalah hanya sebuah alat. Yang terpenting adalah bagaimana kontrol kita untuk menggunakan alat tersebut. Apakah alat itu bisa jadi baik atau jadi buruk tergantung bagaimana dari diri kita. Seperti itu sih. Jadi pergunakanlah tools-tools yang ada di Google atau Google Doc itu dengan tujuan-tujuan yang lebih baik, dengan tujuan-tujuan yang mulia, dan serta dibarengi dengan etika-etika digital lainnya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Haris closing statement-nya. Ya, dari Cakap Digital kita menuju ke keamanan digital. Silakan Mas Ahmad. Ya, baik. Kalau closing statement dari saya, bahwa sesuatu yang positif dan sesuatu yang negatif ketika muncul di internet maka akan tersebar dengan mudah. Oleh karena itu, hindarilah kita melakukan hal-hal negatif di internet, karena ketika terpublisnya negatif maka kita akan dikenal negatif. Tapi ketika kita mempublis sesuatu hal yang positif, melakukan kegiatan yang positif, maka akan terkenal positif.
Seperti itu sih. Oke, baik. Semuanya kontrolnya ada di diri kita gitu kan ya. Kira-kira mau pilih negatif, positif, pasti yang positif dong ya. Terima kasih Mas Ahmad, dan selanjutnya Teh Hani, silakan. Baik, pesan yang saya sampaikan di closing statement ini adalah sebebas-bebasnya kita berekspresi di di media digital, pastikan satu, tidak melanggar hak-hak dan reputasi orang lain, dan yang kedua menjaga keamanan nasional, ketertiban masyarakat, kesehatan dan moral publik. Itu aja sih. Baik, luar biasa. Terima kasih Rani dan juga kedua narasumber lainnya sudah memberikan closing statement ya. Ya, itu dia. Terima kasih para narasumber dengan kiat-kiat yang ada yang sudah menjadi manfaat pasti yakin buat para peserta hari ini. Jadi untuk memperjelas, saya juga akan memberikan resume ya dari paparan diskusi kita untuk hari ini. Jadi yang pertama adalah check up digital, bagaimana kita bisa mengenal Google Docs lebih dekat lagi ya, cara menggunakannya, manfaatnya gitu kan ya, manfaat untuk pelajar, untuk guru, bahkan orang tua siswa juga. Ada pula tadi jenis-jenis Google Docs yang sudah di-share dan juga cara penggunaannya gitu kan. Jangan lupa ada yang namanya resiko penggunaan ya. Resiko penggunaan itu selalu ada, jadi kita sendiri harus aware, harus waspada begitu ya. Selanjutnya dari Mas Ahmad nih, kekerasan seksual pada anak ya. Kita harus pahami dulu resiko berinteraksi itu apa, karena ada baik dan buruk pastinya. Yang buruk itu salah satunya ada penipuan, ada hoax, terus bullying, dan juga penyebaran konten negatif. Jadi ada beberapa hal yang harus diantisipasi, dan pastinya kita harus tahu juga modus-modus kejahatan kira-kira ada apa saja di internet. Dan ingat, kita harus menjaga yang namanya rekam jejak digital, karena rekam jejak digital itu tidak bisa hilang ya. Dari budaya digital, mengenai hak warga digital, kita tahu juga ada ruang lingkup dari budaya digital, salah satunya adalah mengetahui hak digital ya. Dan jangan lupa kita harus menjadikan dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika ketika kita sedang berinteraksi di dunia digital. Hak digital sendiri, ini pastinya hak yang menjamin kita untuk mengakses dan juga berekspresi serta hak kita untuk merasa aman di dunia digital. Mari kita jaga dunia digital ya dengan baik, dan pastinya bisa selalu menjadi ruang yang tempat kita belajar dan anak-anak juga berkreasi begitu. Oke, itu dia resume dari saya, dan sekarang saatnya nih untuk para penanya yang dari tadi sudah menuangkannya di chat box, dan akhirnya sudah terpilih juga nih 10 orang penanya yang bisa mendapatkan e-wallet atau dompet digital. Kira-kira siapa saja? Langsung, ini dia 10 orang pemenangnya. Oke, selamat sekali lagi buat 10 orang pemenang. Dicek namanya adakah di layar. Kalau misalnya nanti tertera di layar, nanti lanjutnya akan di chat box ya, DM sama admin, nanti akan diminta data-data yang dibutuhkan. Sekali lagi selamat, totalnya 1 juta rupiah yang akan dibagikan kepada 10 orang pemenang dari digital dompet digital kita untuk hari ini. Oke. Itu dia, jadi di acara Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan wilayah DKI, Banten juga sekitarnya, ini sudah beres, dan sebelum acara kami tutup, tetap ya, saya ingatkan sekali lagi, langkah-langkah untuk mengisi daftar hadir. Jangan lupa, pastikan ya Anda sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online, linknya akan langsung di-share oleh admin, tinggal dicek saja di chat box, diklik, diisi ya, karena di sertifikat elektronik akan dikirimkan ke email masing-masing setelah kegiatan ini selesai dan juga setelah mengisi daftar hadir. Terima kasih ya untuk para partisipasi netizen asik Indonesia dan juga para narasumber hari ini. Terima kasih Mas Aris, Mas Ahmad, Teh Hani. Terima kasih juga untuk Teteh JBI kita yang sudah menerjemahkan. Semoga paparan yang diberikan dapat bermanfaat pasti untuk kita semua, terutama dalam literasi digital. Akhir kata saya Putih Anika Sasti izin undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini. Jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi. Bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri. Bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuknya. jangan lagi, oh janganlah lagi. Tampilkan yang berbeda dengan jati diri. Tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuknya. oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya. Punya cerita. Bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa